Timnas Indonesia sudah merilis daftar pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar tersebut, nama Marcelino Ferdinand tidak termasuk. Absennya Marcelino dari skuad Garuda menimbulkan pertanyaan dari publik. Pasalnya, pemain yang kini merumput di Slovakia bersama AS Trenčín tersebut selama ini menjadi langganan Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan terkait situasi ini. Ia menyatakan bahwa keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Menurut Arya, PSSI tidak pernah ikut campur dalam keputusan pelatih Timnas Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk tim senior maupun kelompok umur. Arya menyebut bahwa pelatih memiliki pertimbangan teknis masing-masing. Salah satunya terkait menit bermain Marcelino bersama klubnya yang dinilai masih minim. Selain itu, evaluasi dari laga uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon juga masuk dalam bahan pertimbangan. Hasil penampilan pemain di pertandingan tersebut turut mempengaruhi keputusan pelatih. Arya menuturkan bahwa sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, tidak pernah ada intervensi terhadap pelatih dalam memilih pemain. PSSI hanya memberikan dukungan penuh kepada keputusan yang diambil. Kalau Marcelino, saya rasakan ini dia karena hasil bisa dikatakan, saya tidak tahu ya kenapa pelatih milih pemain dan sebagainya, karena kan itu semua kewenangan pelatih, ujar Arya kepada wartawan. Selama kami di PSSI, Pak Erick itu tidak pernah ada kita bisa cawe-cawe siapapun pelatihnya. Nova sekalipun pelatihnya. Padahal masih Timnas Indonesia U17, tidak boleh itu cawe-cawe pemain atau untuk orang tertentu masukkan pemain. Sejak dipinjamkan Oxford United ke AS Trenčín, Marcelino belum pernah bermain. Meski begitu, ia sempat tampil untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Karena jam bertandingnya Marcelino belum ada, jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih di samping mungkin hasil evaluasi kemarin, itu kita uji coba FIFA Matchday lawan Taipei dan Lebanon, imbu Arya. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Skuad Garuda bakal menghadapi Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia sudah resmi mengumumkan nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Dua laga berat sudah menanti pasukan Garuda di Jeddah sebagai venue terpilih. Pertama, menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, lalu melawan Irak 3 hari berselang pada 12 Oktober 2025. Kedua lawan tersebut merupakan tim dengan tradisi kuat di level Asia, sehingga persiapan matang mutlak dibutuhkan. Beberapa kejutan dilakukan Kluivert dengan tidak memasukkan nama dua bintang, yakni Marcelino Ferdinand dan Mads Hilgers ke dalam skuad Timnas Indonesia. Selain itu, Kluivert juga masih tidak menyertakan beberapa nama yang sejatinya pernah menjadi andalan di era kepelatihan Sintayong. Pratama Arhan tercatat sebagai pemain paling sering dimainkan oleh Sintayong di Timnas Indonesia. Bek asal Blora itu mengoleksi 50 caps, seluruhnya diraih selama era kepelatihan Shin yang menaruh kepercayaan besar padanya. Keistimewaan Arhan bukan hanya soal pertahanan, tapi juga lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap jadi senjata mematikan Garuda. Fleksibilitasnya dalam mengisi berbagai posisi membuatnya semakin berharga di mata Sintayong. Namun sejak Patrick Kluivert resmi menggantikan Shin pada Januari 2025, peran Arhan mulai meredup. Ia sama sekali belum pernah turun ke lapangan bersama Garuda di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Padahal Arhan masih masuk daftar panggilan tim pada FIFA Matchday Maret dan Juni 2025. Sayangnya, meski sudah ikut berlatih, ex-pemain PSIS Semarang itu tak sekalipun masuk dalam line up. Asnawi Mangku Alam masih menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia di era Sintayong. Mantan pemain PSM Makassar ini dipercaya mengenakan ban kapten, baik di level senior maupun kelompok usia. Hingga kini, ia sudah mengoleksi 46 caps, hampir seluruhnya didapat ketika Shin memimpin Garuda. Namun belakangan, perannya di skuad utama mulai berkurang. Asnawi tidak diturunkan saat Indonesia kalah 5-1 dari Australia, maupun ketika menang tipis 1-0 atas Bahrain. Bahkan, meski sempat dipanggil melawan Cina dan Jepang, ia hanya menjadi penonton dari luar daftar pemain. Situasi serupa juga terjadi di level klub. Bersama Port FC, pemain 25 tahun itu belum mampu tampil reguler. Sejak awal season, ia baru 2 kali bermain penuh sepanjang 90 menit. Persaingan di lini belakang Port FC memang sangat ketat. Asnawi harus bersaing dengan nama-nama berpengalaman seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliando Rangers, dan Yakub Sayuri untuk memperebutkan posisi bek kanan. Javier Jenner yang pernah menjadi andalan di era Sintayong kembali tertimpa injuri yang membuatnya harus menepi dari lapangan dan tidak mendapat panggilan dari Kluivert untuk 2 laga Oktober. Menurut data transfer market, Jenner bahkan tidak masuk skuad Jung Utrecht saat laga melawan mereka pada Selasa 23 September. Pemain berposisi gelandang tengah itu juga sebelumnya absen dalam agenda FIFA Matchday September. Rafael Struijk juga absen dari daftar panggilan timnas kali ini. Padahal Struijk dikenal menjadi langganan skuad Garuda ketika masih dibesut Sintayong. Penyerang yang musim ini bermain untuk Dewa United di BRI Super League itu dinilai belum tampil konsisten dan kurang sesuai dengan kebutuhan taktik tim, sehingga namanya terpaksa dicoret.
Sebagai gantinya, pelatih Kluivert memberi kesempatan kepada dua wajah baru hasil naturalisasi Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans. Kehadiran keduanya diharapkan bisa menambah opsi serangan sekaligus memberi warna segar bagi skuad Garuda. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan alasan bek Mads Helgers tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk putaran keempat zona Asia. Arya menjelaskan, Helgers saat ini tengah berfokus menyelesaikan persoalan kontraknya dengan klub Belanda FC Twente. Konflik bermula dari kegagalan transfer sang pemain pada bursa musim panas 2025. Meski ingin pergi, ia tetap terikat kontrak hingga 2026. Situasi semakin memanas setelah Helgers menolak perpanjangan kontrak. Akibatnya, FC Twente membekukannya dari skuad utama di kompetisi Eredivisie musim 2025-2026. Bek 23 tahun itu tidak diturunkan sama sekali dan bahkan tak masuk daftar line-up. FC Twente disebut hanya bersedia memberinya menit bermain jika Helgers menandatangani kontrak baru. Taktik tersebut mendapat sorotan dari Asosiasi Pemain Belanda, VVCS, dan sejumlah pengacara yang menilainya sebagai bentuk bullying dan berpotensi melanggar prinsip ketenagakerjaan. Udah pasti karena Mads Helgers sekarang lagi konsentrasi ke klubnya. Kita tahu di sana di FC Twente teman-teman media di Belanda juga mempertanyakan masalah itu, kenapa dia tidak dimainkan. Padahal kita tahu kualitasnya sangat bagus di sana. Kita semua tahu gara-gara apa masalah kontrak di klubnya. Jadi kita tidak mau dia kehilangan konsentrasi. Sebab konsentrasi di sepak bola itu sangat wajar, sehingga Mads Helgers kita kasih waktu dan ruang di permasalahannya, tutup Arya. Pelatih Patrick Kluivert sebelumnya memanggil 28 pemain untuk menghadapi dua laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi dan Irak 12 Oktober. Selain Helgers, sejumlah nama seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan Javier Jenner juga tidak masuk dalam daftar pemain. Pemain keturunan Elkan Bagot terlihat dalam foto tim utama Ipswich Town untuk musim 2025-2026, padahal dia baru saja diabaikan Patrick Kluivert dari panggilan timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda dijadwalkan bertemu Arab Saudi dan Irak. Dalam daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil, Patrick Kluivert beberapa kejutan, termasuk mencoret Mads Helgers, Marcelino Ferdinand, dan Javier Jenner. Padahal ketiga pemain tersebut merupakan pilar tim merah putih dalam beberapa tahun terakhir, khususnya Marcelino Ferdinand yang sudah menjadi andalan sejak era kepelatihan Sintayong. Selain itu, pelatih asal Belanda itu juga masih tidak memanggil Elkan Bagot ke daftar pemain timnas Indonesia. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand ini pun sedang tidak mengalami masalah cedera, bahkan dia beberapa kali tertangkap kamera sedang berlatih bersama Ipswich Town. Ini merupakan kali ketiga Elkan Bagot absen dari timnas Indonesia sejak Patrick Kluivert melatih sejak Januari 2025 lalu. Dia juga absen saat timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan FIFA Matchday September. Di tengah hal tersebut, ada kabar gembira dari Elkan Bagot yang justru ikut berfoto bersama skuad Ipswich Town untuk mengarungi musim kompetisi 2025-2026. Padahal Elkan Bagot sama dikabarkan bakal dipinjamkan Ipswich Town ke tim BCB 3 Liga Inggris Peterborough United. Hal ini dilakukan demi mendapatkan menit bermain. Peterborough United sedang dalam perbincangan untuk merekrut bek Ipswich Town Elkan Bagot, kata sumber kepada Football Insider tanggal 1 September 2025 lalu. Namun sampai saat ini, pinjaman tersebut tampaknya tidak terrealisasi. Dia terlihat tetap bertahan bersama Ipswich Town meski belum mendapatkan menit bermain dari pelatih Kieran McKenna. Berdasarkan situs resmi Ipswich Town pun, Elkan Bagot masih terdaftar di tim utama. Dia mengenakan nomor punggung 25. All have one purpose, a bigger Indonesia as a nation all together. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 28 pemain untuk menjalani putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah tersebut, ada sejumlah penyerang yang menjadi sorotan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada awal Oktober 2025. Pada 24 September lalu, Kluivert merilis daftar pemain yang diproyeksikan tampil menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Di lini depan, beberapa nama dipilih untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Ramadan Sananta, Emiliano Jonathans, serta Mauro Zylstra. Selain itu, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yakni Ole Romeni. Berikut laporan singkat mengenai performa para striker tersebut bersama klubnya pada musim 2025-2026 ini. Ramadan Sananta direkrut DPMN FC bukan sekadar untuk menambah skuad. Striker 22 tahun itu langsung dipercaya sebagai tumpuan lini serang klub asal Brunei Darussalam tersebut. Hingga kini ia sudah mencatatkan 6 penampilan di semua ajang. 4 kali di Malaysia Super League dan 2 kali di Malaysia FA Cup. Kontribusinya berupa 1 gol dan 1 assist di Liga, serta catatan serupa di FA Cup. Meski demikian, dalam 3 laga terakhir di Liga, Sananta tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan telak atas Selangor FC 3-0, Terengganu FC 5-0, dan Kuala Lumpur 4-0. Emiliano Jonathans saat ini memperkuat FC Utrecht. Sejauh ini, pemain sayap kiri tersebut sudah tampil 10 kali di berbagai kompetisi bersama klub asal Belanda itu. Rinciannya, ia 4 kali turun di kualifikasi Liga Eropa, 3 kali di Eredivisie, dan 3 kali di Keukenkampioen-Divisie. Dari total penampilan tersebut, Jonathans baru mencetak 1 gol. Dari 10 laga, ia hanya 5 kali dipercaya menjadi starter, 3 kali di Keukenkampioen-Divisie, dan 2 kali di kualifikasi Liga Eropa.
Mauro Zylstra sejauh ini sudah 2 kali membela tim senior Indonesia. Kesempatan itu ia dapatkan pada jeda internasional September 2025 lalu saat melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Namun di level klub, situasinya belum terlalu baik. FC Volendam sudah melakoni 6 pertandingan di Eredivisie musim ini. Tetapi, Zylstra belum juga mendapat menit bermain. Ia hanya tercatat 3 kali masuk daftar pemain cadangan, yakni saat menghadapi Heerenveen, Go Ahead Eagles, dan Excelsior. Sayangnya ia sama sekali tidak diturunkan. Pemanggilan oleh Romeni menjadi hal yang tidak terduga. Sebab, sebelumnya ia mengalami cedera ankle serius ketika membela Arema FC di ajang Piala Presiden 2025 lalu. Romeni harus naik meja operasi dan menjalani pemulihan. Kondisinya kini berangsur membaik, bahkan ia sudah mulai berlatih kembali secara individu. Meski begitu, Romeni belum bisa memperkuat Oxford United. Dengan waktu yang terbatas, peluangnya untuk tampil penuh masih cukup tipis, karena kebugarannya belum pulih sepenuhnya. Patrick Kluivert memanggil 28 pemain pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Salah satu yang memicu pro kontra adalah tak masuknya nama Marcelino Ferdinand ke dalam skuad. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan menghadapi Arab Saudi sebagai tuan rumah dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City Riyadh. Kali ini pelatih Timnas Indonesia asal Belanda membuat kejutan besar. 4 pemain tak disertakan dalam daftar itu. Mereka adalah Mies Hilgers, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Alasan faktor psikologis dan menit bermain mungkin jadi alasan sang nahkoda. Mies Hilgers sedang digantung klubnya di Eredivisie Belanda, FC Twente. Ivar Jenner dalam proses pemulihan cedera dan jarang tampil bersama FC Utrecht. Sementara, Rafael Struijk juga belum menemukan kembali performa terbaiknya di Dewa United. Marcelino Ferdinand sejak pindah ke AS Trenčín belum dapat kepercayaan merumput. Namun, tak dipanggilnya Marcelino Ferdinand menimbulkan pro kontra. Pada November lalu, pemain yang dibesarkan Persebaya ini jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0 pada leg kedua putaran ketiga di SUGBK Jakarta. Patrick Kluivert makin aneh saja. Okelah, kita bisa terima 3 pemain lain tak dipanggil. Tapi soal Marcelino Ferdinand ini jadi tanda tanya. Jika patokannya menit bermain, saat era Shin Tae-yong dulu, Lino juga jarang tampil di Oxford United. Tetapi dia main maksimal bersama Timnas Indonesia, kata Freddy Muli. Mantan bek Timnas Indonesia ini menilai sebenarnya dengan rapon apik lalu, secara psikologis Marcelino Ferdinand pasti punya motivasi tinggi jika bertemu Arab Saudi lagi. Kubu Arab Saudi pun juga pasti mewaspadai Marcelino Ferdinand jika dia dimainkan. Setidaknya keberadaannya bisa mengganggu konsentrasi lawan, ujarnya. Gusnul yakin pengamat sepak bola senior asal Malang juga heran dan kaget dengan keputusan Patrick Kluivert. Dari kacamata saya dan mungkin publik Indonesia pasti tanda tanya, terutama soal Marcelino Ferdinand. Jika patokannya menit bermain, sebenarnya tak fair karena Maarten Peas yang kondisinya usai cedera masih diragukan. Dia juga jarang main di FC Utrecht. Saya pikir Nadeo Argawinata lebih pantas jika alasan menit bermain, ucap Gusnul yakin. Tapi apapun keputusan yang telah dibuat lanjut mantan pelatih Arema ini, Patrick Kluivert paling tahu kebutuhan Timnas Indonesia. Terserah Patrick Kluivert, kami berada di luar sistem. Jadi kita tunggu saja apakah keputusannya tepat atau salah. Saya kira daftar pemain masih bisa berubah jika ada pemain berhalangan karena cedera, karena kompetisi masih berjalan. Timnas Indonesia resmi merilis skuad untuk 2 laga berat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan bertanding di Jeddah menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak 3 hari berselang. Patrick Kluivert membuat kejutan besar dalam daftar panggilannya. Beberapa nama yang dulu menjadi andalan Shin Tae-yong justru tidak masuk skuad kali ini. Keduanya sebelumnya hampir selalu menghiasi starting 11 era Shin Tae-yong. Selain itu, 4 pemain yang pernah berstatus anak emas Shin Tae-yong juga kini menepi. Mereka adalah Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Asnawi Mangkualam. Namun sejak Kluivert datang, perannya redup dan belum sekalipun dimainkan. Ivar Jenner juga harus absen karena cedera, bahkan tak masuk skuad Jang Utrecht terbaru. Kondisi fisiknya membuat Kluivert tidak bisa mengandalkannya untuk Oktober. Timnas Indonesia resmi memiliki daftar skuad untuk berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang dipanggil adalah bomber andalan Ole Romeni. Patrick Kluivert memasukkan Ole Romeni dalam daftar 28 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebelumnya,
Ole Romeni melewatkan FIFA Matchday September 2023 melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Selain itu, di level klub Ole Romeni juga sudah absen beberapa pertandingan bersama Oxford United di divisi Championship 2025-2026. Hal ini karena Ole Romeni sedang dalam pemulihan cedera. Terbaru, Ole Romeni sudah siap untuk kembali gabung timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun Instagram pribadinya, Ole Romeni mengunggah story foto dirinya berseragam timnas Indonesia. Ole Romeni turut menyematkan emot hormat yang menandakan siap. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Irak dan Arab Saudi untuk berebut satu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Juara grup akan mendapat satu tiket lolos, sedangkan runner-up akan kembali berjuang di ronde kelima, sekaligus playoff antar konfederasi. Pertandingan timnas Indonesia melawan akan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025. Sedangkan duel timnas Indonesia melawan Irak akan dilangsungkan pada Minggu 12 Oktober 2025. Selain Ole Romeni, Patrick Kluivert membawa 5 penyerang lainnya, yakni Ragnar Oratmanguan, Miliano Jonathans, Egy Maulana, Yakub Sayuri, Mauro Zylstra, dan Ramadan Sananta. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memutuskan tidak memanggil Mats Hilgers untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Dilansir dari laman Football Premier pada Kamis 25 September, keputusan ini diambil karena Hilgers minim menit bermain bersama klubnya. Kluivert menilai ritme permainan Hilgers belum memadai untuk laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Hilgers saat ini menghadapi situasi sulit di FC20. Klub menolak menurunkannya kecuali ia memperpanjang kontrak yang akan segera habis. Kondisi tersebut membuat sang beka kehilangan kesempatan tampil secara reguler. Gagalnya transfer ke Stade Brest pada akhir bursa transfer Prancis memperparah masalahnya. Tanpa kepastian masa depan, Hilgers tetap berada di NSK tanpa prospek bermain. Situasi ini membuatnya sulit menjaga kebugaran dan ketajaman. Patrick Kluivert menegaskan pentingnya ritme pertandingan bagi setiap pemain tim nasional. Ia menilai Hilgers belum mencapai standar kebugaran dan konsistensi yang diperlukan. Oleh sebab itu, Kluivert memilih tidak memasukkan Hilgers ke dalam skuad. Hilgers bajarnya bertekad membela Indonesia di Piala Dunia 2026. Namun, tanpa waktu bermain yang cukup, peluangnya menurun drastis. Transfer di bursa musim dingin menjadi opsi utama agar ia kembali dilirik tim nasional. Pemain berusia 24 tahun itu diketahui enggan memperpanjang kontraknya bersama FC20. Keputusan ini membuat klub kian enggan memberinya kesempatan bermain. Kondisi tersebut semakin menjauhkan Hilgers dari radar pelatih tim nasional. Untuk kembali ke tim Garuda, Hilgers perlu segera menemukan klub yang memberinya menit bermain reguler. Kluivert menegaskan hanya pemain dengan kondisi kompetitif yang akan dipanggil. Hingga situasi membaik, Hilgers harus bersabar menanti kesempatan berikutnya. Media Belanda SPN Nederland menyoroti sikap pelatih timnas Indonesia yang mencoret nama Mats Hilgers. Tak ada nama Mats Hilgers di antara 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memanggil 28 nama pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di putaran keempat, timnas Indonesia bersaing dengan grup B melawan Arab Saudi. Pesan daripada Bapak Presiden, kita harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita sebagai bangsa untuk bisa kompetitif dari industrialisasi. Semua pemain timnas Indonesia kumpul di Jeddah tanggal 2 Oktober 2025. Indonesia bisa memanfaatkan celah dari gaya main baru Irak di bawah Graham Arnold. Timnas Indonesia akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengungkapkan jadwal persiapan timnas Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi. Sesuai jadwal ofisial dari timnas Indonesia, beberapa pemain berangkat tanggal 29 September malam. Namun juga ada yang berangkat tanggal 1 dan ketemu deadline kumpul para pemain semua tanggal 2 di Jeddah, kata Sumarji. Yang juga merupakan manajer timnas Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mantan bos Inter Milan itu menggantikan Dito Aryo Tejo dan meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Meski sempat menuai perbincangan karena merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, posisi baru Erick dinilai lebih dekat dengan dunia olahraga. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa pengalaman Erick akan membawa dampak positif. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir atas penunjukannya sebagai Menpora Indonesia. Saya yakin ia akan sukses membawa olahraga Indonesia semakin maju.
tulis Gianni Infantino. Sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erik kini dihadapkan pada agenda besar termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi gelandang keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, sudah memasuki tahap akhir. Dokumen sang pemain dinyatakan lengkap dan siap diajukan. Pesan daripada Bapak Presiden, kita harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita sebagai bangsa untuk bisa kompetitif dari industrialisasi. Semua pemain timnas Indonesia kumpul di Jeddah tanggal 2 Oktober 2025. Indonesia bisa memanfaatkan celah dari gaya main baru Irak di bawah Graham Arnold. Timnas Indonesia akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengungkapkan jadwal persiapan timnas Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi. Sesuai jadwal ofisial dari timnas Indonesia, beberapa pemain berangkat tanggal 29 September malam. Namun juga ada yang berangkat tanggal 1 dan ketemu deadline kumpul para pemain semua tanggal 2 di Jeddah, kata Sumarji. Yang juga merupakan manajer timnas Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mantan bos Inter Milan itu menggantikan Dito Aryo Tejo dan meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Meski sempat menuai perbincangan karena merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, posisi baru Erik dinilai lebih dekat dengan dunia olahraga. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa pengalaman Erik akan membawa dampak positif. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir atas penunjukannya sebagai Menpora Indonesia. Saya yakin ia akan sukses membawa olahraga Indonesia semakin maju, tulis Gianni Infantino. Sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erik kini dihadapkan pada agenda besar termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi gelandang keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, sudah memasuki tahap akhir. Dokumen sang pemain dinyatakan lengkap dan siap diajukan. Ketua Umum PSSI sebelumnya, Erick Thohir, menyebut Jairo masuk dalam daftar bidikan Garuda. Proses ini berjalan cepat dan kini tinggal menunggu langkah lanjutan berupa pemeriksaan medis serta sumpah WNI. Dokumennya sudah lengkap, tinggal menunggu proses naturalisasi berjalan. Semoga bisa secepat Kevin Dix yang hanya memakan waktu sepekan. Jika resmi menjadi WNI, Jairo akan memperkuat lini tengah Garuda bersama nama-nama naturalisasi sebelumnya seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Selain Jairo, PSSI juga dikabarkan mendekati bek muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Maluku dari neneknya dan pernah membela tim kelompok umur Belanda. Saat ini, Gooijer sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle hingga akhir musim. Disebut ia terbuka dengan kemungkinan membela Indonesia. Saya menghormati sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan timnas yang pesat. Saya tidak menutup peluang membela tanah leluhur saya, ujar Gooijer dikutip Football Premier. PSSI juga disebut menjalin komunikasi dengan bek kiri Jaden Oosterwolde, 23 tahun, yang kini mempertahankan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Sang pemain memiliki opsi membela 3 negara, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN, Oosterwolde mengaku sudah dihubungi PSSI. Saya memang ditawarkan membela Indonesia, tapi Suriname juga menunjukkan minat. Saya belum memutuskan, katanya. Fenomena pemain diaspora yang mempertimbangkan Indonesia makin nyata. 2 nama lain yang kini jadi sorotan adalah Pascal Struijk dari Leeds United dan striker Thijs Dallinga dari Toulouse. Struijk yang pernah dikaitkan dengan Belgia dikabarkan sudah bertemu pelatih timnas Patrick Kluivert untuk membicarakan masa depannya. Sementara Dallinga masih menunggu peluang menembus tim utama Belanda.
Jika bergabung, mereka akan mengikuti jejak pemain keturunan lain yang lebih dulu memilih Indonesia, memperkuat kombinasi antara talenta diaspora dan pemain lokal. Ini secara resmi mengukuhkan saudara sebagai warga negara Republik Indonesia. Marcelino Ferdinand yang sempat mencetak brace ke gawang Arab Saudi pada round 3 beberapa waktu lalu di bawah asuhan Shin Tae-yong, kini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk melawan lawan yang sama di round 4. Tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober mendatang, menurut pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini bukanlah kejutan. Kusnaini menilai hal itu justru menunjukkan bahwa Patrick Kluivert konsisten untuk meramu sekuat Garuda sehingga timnas Indonesia memiliki segudang taktik nantinya dalam menghadapi lawan. Seperti diketahui bahwa Patrick Kluivert sudah memilih dan memanggil 28 pemain untuk dibawa ke Arab Saudi melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi sekuat raksasa Arab Saudi dan Irak. Dalam persaingan menuju starting 11, banyak pertanyaan muncul tentang strategi dan performa timnas Garuda. Bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan, kita akan membahas seperti apa permainan yang harus ditampilkan oleh timnas. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengaku senang dan bangga kembali mendapatkan panggilan bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil sebanyak 28 pemain untuk laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maung Bandung tercatat sebagai klub yang paling banyak menyumbangkan pilarnya ke sekuat Garuda. Total ada 4 pemain Persib Bandung yang mendapatkan kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert untuk berjuang di Arab Saudi pada 8-14 Oktober mendatang. Keempat pemain Persib yang mendapat panggilan bergabung dengan timnas Indonesia yakni Tom Hai, Eliano Rangers, Beckham Putra Nugraha, dan Mark Klok. Mark Klok mengaku siap untuk menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih timnas Indonesia dan akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Itu rasanya senang sekali, bangga. Saya selalu bicara saya mau main untuk negara dan saya siap, kata Mark Klok. Sebelumnya Mark Klok mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk 2 laga persahabatan di Jeddah Internasional pada awal September 2025 melawan Taiwan dan Libanon. Bagi Mark Klok, pemanggilan untuk laga persahabatan internasional tersebut merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Sekarang dengan pelatih baru, semua percaya lagi dan kemarin FIFA Matchday saya buktikan, ucapnya. Ya, jadi secara keseluruhan banyak orang yang terkejut dengan nama-nama yang dipanggil ya. Tapi bagi saya yang mengejutkan itu hanya di lini depan dengan dipanggilnya kembali oleh Romani. Kalau pemain di posisi lain hampir semuanya tidak mengejutkan. Kata Kusnaini saat berbincang dengan Kompas TV Kamis 25 September 2025 malam, Kusnaini menilai hal itu justru menunjukkan bahwa Patrick Kluivert konsisten untuk meramu sekuat Garuda, sehingga timnas Indonesia memiliki segudang taktik nantinya dalam menghadapi lawan. Menurut Kusnaini, tidak dipanggilnya Marcelino juga bukan kejutan. Itu malah menurut saya Kluivert itu konsisten dengan prinsip dia bahwa pemain timnas itu juga bisa menjadi pemain yang reguler bermain di klubnya. Jadi pemain yang tidak bisa bertahan jadi pemain utama di klubnya terancam tidak dipanggil, kata Kusnaini. Hal itu menurut Kusnaini contohnya sudah terlihat. Marcelino yang kesulitan mendapatkan tempat di Oxford dan sekarang masih berjuang di Tranchin, kemudian juga Pratama Arhan, begitu juga Asnawi, akhirnya tidak dipanggil, ujar Kusnaini. Yang mengejutkan menurut saya memang hanya Ole, karena Ole ini kan sebenarnya baru pulih dari cedera dan juga belum merasakan bermain di musim baru ini ya. Jadi itu satu-satunya kejutan. Tapi bisa saya pahami mengapa Ole dipanggil. Ia menjelaskan pada uji coba laga timnas Indonesia saat jeda internasional, Kluivert sudah mencoba memainkan striker Mauro Zilchastra, Ramakan Santana serta Miliano Jonathans. Bahkan bermain dengan pola tanpa striker murni atau false nine ternyata tidak begitu efektif juga lini depan kita. Makanya mau tidak mau dia tidak punya pilihan, kecuali memanggil Ole yang memang sudah teruji produktivitasnya bersama timnas di beberapa laga sebelumnya. Karenanya kata Kusnaini, tidak ada yang mengejutkan dari 28 nama yang dipanggil Kluivert. Jadi saya pikir tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang mengejutkan dari pemanggilan ini, mungkin hanya kehadiran Ole yang betul-betul di luar dugaan. Kusnaini menduga Ole yang baru saja pulih dari cedera tidak disiapkan bermain 90 menit karena kondisinya belum 100%. Mungkin dia hanya disiapkan untuk bermain 15-30 menit, tapi diharapkan jumlah menit yang terbatas itu bisa memberi kesempatan dia berkontribusi. Karena itu pemain lain
pemain di posisi depan, entah itu Arat Mangoen, Mauro Zilchetstra, Miliano, atau Sananta, dengan adanya situasi seperti ini punya kesempatan bermain. Jadi saya pikir Kluivert sekarang sudah mendapat gambaran dari 2 uji coba terakhir, apa yang akan dilakukan untuk pertandingan besok menghadapi Arab Saudi dan Irak. Menurut Kusnaini, tampaknya Kluivert akan lebih fokus ke permainan dengan formasi 4 back di lini belakang. Kemudian ada 2 gelandang pivot di tengah, 3 pemain di belakang striker, dan 1 orang striker yang mungkin bisa juga nanti akan menjadi seorang false nine. Kusnaini menilai dari uji coba timnas Indonesia, Kluivert sudah sangat yakin bahwa formasi 4 pemain belakang sekarang sudah bisa dipatenkan untuk timnas senior. Karena sebelumnya dia kan banyak bermain dengan formasi 3 back tengah seperti di era SYT. Kemarin 2 uji coba menunjukkan bahwa formasi 4 back tengah sejajar ternyata bisa dimainkan juga. Di mana 2 back tengah kata Kusnaini ada pasangan Kevin Dix dan Yedi Itze atau Rizky Ridho dengan Jordi Amat. Itu cukup solid 2 pasangan ini. Kemudian di kiri dan kanannya ada beberapa pemain dicoba, ada Yakob Sayuri dan Sandy Walsh. Di kiri bahkan tidak selalu Verdang, sempat dimainkan Dean James, juga Shane Petinama. Semua menunjukkan kinerja yang bagus. Yang menarik kata Kusnaini, barangkali siapa yang akan dimainkan sebagai double pivot di lapangan tengah. Kita sudah tahu ada Joey Pelupesi dan Tom Hai yang merupakan pemain reguler di era SYT. Tapi melihat uji coba kemarin, kita melihat ada potensi juga memainkan Nathan Chuio dan Kelvin Verdang. Jadi ini memang banyak hal yang didapat dari 2 uji coba terakhir. Hal itulah menurut Kusnaini yang membuat Patrick Kluivert akhirnya yakin dengan pemain-pemain yang dipanggilnya saat ini untuk bentrok lawan Arab Saudi dan Irak. Meski begitu kata Kusnaini, ketiadaan Marcelino tetap sedikit berpengaruh. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Marcelino di 2 laga uji coba yang terakhir, Kluivert sudah mencoba memberi menit bermain. Walaupun di klubnya dia tidak banyak mendapat menit bermain, namun sayangnya memang kondisi atau performa Marcelino sedang agak menurun, sehingga akhirnya Kluivert tidak yakin bahwa dia bisa berkontribusi. Nah, yang menarik dalam 2 uji coba terakhir, posisi Marcelino itu sempat diisi oleh Eliano yang bermain di posisi nomor 10. Nah, ini saya pikir salah satu skenario yang disiapkan oleh Kluivert. Jadi memang Kluivert sudah bereksperimen di pertandingan uji coba terakhir melawan Lebanon dan Cina Taipei dengan memainkan pemain yang bisa mengisi peran Marcelino. Makanya ketika dia merasa sudah yakin ada yang bisa menggantikan, sekarang akhirnya Marcelino tidak dipanggil. Menurut Kusnaini, tidak dipanggilnya Marcelino bisa menjadi hal bagus juga. Pada laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain yang akan sering menjabat sebagai kapten tim Persib ini akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya dan membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Dan saya nanti di Saudi akan berusaha untuk membuktikan lagi. Tapi ini bukan untuk Mark Klok seorang atau untuk siapapun. Ini untuk negara dan untuk bikin sejarah yang besar di negara ini. Semua fokus ke sana, tegasnya. Sementara itu saat ini Mark Klok akan fokus dulu bersama Persib untuk menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-7 kompetisi BRI Super League 2025-2026. Pertandingan menghadapi Persita dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 27 September 2025. Setelah itu Mark Klok bersama rekan-rekannya akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Bangkok United pada pertandingan tandang AFC Champions League 2 2025-2026 1 Oktober mendatang. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh menyambut antusias dengan pemanggilan pemain timnas untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert itu akan diperkuat 28 pemain. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, tergabung di grup B putaran keempat. Tim itu akan bersua Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober di Arab Saudi. Pemanggilan timnas Indonesia diumumkan di media sosial @timnas Indonesia. Postingan itu sudah disukai 300.000 lebih pengguna Instagram dan ada berbagai reaksi di kolom komentar. Sandy pun turut meramaikan postingan tersebut dengan ciri khasnya. Hal itu menandakan dia sangat senang kembali dipercaya akan memperkuat timnas Indonesia.